kita tentang manajemen sistem informasi. Topik hari ini adalah suatu pertanyaan. Mengapa kita memerlukan manajemen sistem informasi? Mula-mula kita akan melihat sebetulnya apa ya peranan dari sistem informasi tersebut. Di sini kita akan lihat apa saja peranan sistem informasi dalam bisnis. Beberapa bisnis menggunakan sistem informasi sebagai suatu alat utama, digunakan seoptimal mungkin untuk berkompetisi, untuk mencari peluang pasar, untuk menjual barang. Tapi di lain pihak ada juga beberapa bisnis yang hanya menggunakan informasi seperlunya, tidak menggunakan teknologi yang terlalu tinggi, tetapi menggunakan teknologi yang tepat. Itu tergantung dari jenis bisnis yang diperlukan. Tetapi di sini saya mencatat ada beberapa alasan mengapa terjadinya informasi yang sangat digunakan dalam bisnis, itu tentunya karena adanya beberapa fenomena sebagai berikut. Fenomena yang pertama itu terjadinya karena adanya pertumbuhan dari internet. Di sini kalau kita lihat mungkin semua mahasiswa juga sudah mengalami bahwa pertumbuhan internet tersebut memudahkan untuk seseorang melakukan bisnis. Bahkan beberapa bisnis bisa dengan berbasis web itu mudah sekali menjangkau customernya. Kemudian ada transformasi di dalam suatu bisnis. Dengan ada sistem informasi terjadi transformasi dalam organisasi, tidak perlu memerlukan manajer yang terlalu banyak. Dengan adanya sistem informasi, bentuk prisma manajerialnya menjadi lebih sedikit levelnya, mungkin malah lebih pendek, tidak melebar karena menggunakan sistem informasi. Kemudian proses otomatisasi itu menjadi lebih cepat dengan adanya sistem informasi, terutama dengan perkembangan internet. Yang kedua, adanya pertumbuhan secara global. Kita bisa menjual dengan mudah ke luar negeri, kita bisa gunakan marketplace, kita bisa membuat suatu perusahaan secara virtual, tidak harus dalam bentuk fisik. Ini mungkin yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Dengan adanya sistem informasi, kita akan lebih memudahkan untuk mengelola mungkin perusahaan yang jauh, beberapa perusahaan yang berbeda negara, mungkin marketingnya itu ada di Indonesia, manufakturnya ada di negara lain. Itu bisa memungkinkan zaman sekarang kan membuka sesuatu untuk bisnis yang mungkin tidak terpikirkan oleh para pendiri generasi awal dari bisnis kita. Itulah salah satu keunikannya yang harus kita lihat di sini. Kemudian kalau ditanya sesuai dengan judul perkuliahan ini, itu apa saja yang harus kita manage dalam manajemen informasi, atau apa saja yang harus kita kelola. Kita lihat di sini yang harus kita kelola itu adalah tentunya sistem. Yang harus kita atur itu adalah orangnya. Dalam perkuliahan ini mungkin kita akan bagi dua beberapa masalah yang akan kita bahas supaya lebih detail. Pertama mungkin dari sisi organisasi. Organisasi menjadi kompleks, menjadi bertambah, sehingga menjadi besar, sehingga butuh yang namanya sistem informasi. Tetapi proses bisnis ini kadang-kadang tidak selaras antara divisi. Beberapa divisi karena terlalu sibuk lupa untuk berkoordinasi kerjasama, sehingga informasi kadang-kadang suka dilupakan, maka tidak bisa berbagi data. Kemudian tidak ada konsolidasi antara IT manager dengan bisnis. Di sini seolah-olah yang nama IT manager itu dia bercerita sendiri, tidak tanya kepada orang bisnis sekarang mau kemana arahannya. Kadang-kadang mereka merancang suatu enterprise arsitek itu seperti mengarang, tidak bertanya kepada para pemilik bisnis, sehingga pebisnis ini juga kadang-kadang susah. Mereka tidak punya bahasa kepada seorang sistem informasi, informasinya bekerja sendiri, atau terkadang para pebisnis juga tidak jelas tentang visi misi mereka yang mereka kejar. Kemudian di sisi sebelah kiri masalah yang kemudian ada dari sistem integrasi. Aplikasi dan data ini terkadang tidak terpetakan, sehingga pada saat perkembangannya bertumbuh secara sporadis,
semakin lama semakin tidak terintegrasi, atau memang tumbuhnya sendiri-sendiri, tidak dirancang untuk suatu integrasi. Data-data tersebar dengan perusahaan semakin besar tidak bisa dijadikan satu. Bahkan data tidak dipergunakan sebagai kekuatan untuk membentuk suatu informasi yang tepat dalam berkompetisi. Sistem dibuat dengan platform juga yang berbeda-beda. Ini menjadi masalah dalam interoperability. Kemudian kita akan bahas juga mengenai masalah etika, beberapa etika yang muncul saat kita menggunakan teknologi informasi. Misalkan jangan sampai tidak memikirkan apakah hal tersebut bisa merugikan customer atau terjadi pelanggaran-pelanggaran secara etika, mungkin tidak secara hukum tetapi secara etika. Misalkan kalau kita mengambil suatu sistem yang memang harus berbayar kepada vendor, kita jangan lupa untuk membayarnya. Kemudian dari sisi sumber daya manusia dibutuhkan skill yang cukup, dan perlu juga adanya suatu blueprint yang menjadi suatu living dokumen. Jadi yang namanya blueprint itu kita harus atur supaya sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan sekedar hanya ada sebagai blueprint yang tidak pernah dibaca, tapi harus didiskusikan oleh seorang civil informasi dengan timnya supaya blueprintnya sesuai. Kemudian dari sisi pengembangan, pengembangan biasanya orang informasi itu agak malas untuk melakukan pengembangan, khususnya jika harus berhubungan dengan standar. Tetapi mereka lupa jika standarnya informasi tersebut sudah tergantikan atau akan dikembangkan. Kalau mereka tidak menggunakan standar, maka proses peralihan ke sistem yang baru menjadi lebih sukar. Karena itu mereka butuh sesuatu cara, mekanisme yang harus dipersiapkan untuk melakukan proses-proses dalam pengembangan. Misalkan kalau saat berinovasi, apa saja yang dipersiapkan, apakah mereka sudah siap melakukan promosi, bagaimana hasil promosinya, bagaimana mengumpulkan data dari pelanggan, ingin tahu barang mana yang bakal laku. Nah, itu merupakan proses pengembangan. Yang terakhir kita akan membahas mengenai sarana prasarana, bagaimana infrastruktur yang diperlukan tidak berlebihan atau terjadi infrastruktur yang tidak dipergunakan. Teknologinya terlalu tinggi, melampaui daripada kebutuhan. Dan juga pengelolaan risiko mereka tidak melakukan, sehingga pada saat terjadi masalah mereka tidak bisa bangkit lagi karena tidak bisa menyelesaikan risiko yang terjadi. Oke, pada bagian pertama ini kita akan membahas mungkin 3 topik dari masalah ini. Nanti kemudian pada bagian yang kedua kita akan membahas lagi 3 topik berikutnya. Nah, pertama-tama kita akan melihat masalah yang pertama adalah bagaimana mengelola pengintegrasian dalam sistem informasi. Untuk pengintegrasian gini, kita harus melihat suatu bisnis itu sebagai suatu sistem. Jadi ada bagian inputnya, outputnya, dan ada bagian prosesnya. Bagian output menghasilkan suatu nilai profit yang menguntungkan. Kemudian sistem informasi ini merupakan suatu proses yang membantu seorang manajer melakukan proses bisnis. Kalau kita lihat lagi perkuliahan sebelumnya yang namanya manajemen informasi itu adanya di middle management. Dia membantu supaya bisa seorang manajer itu menjalankan bisnisnya. Jadi misalkan manajer yang tidak bisa mengambil keputusan itu bisa dibantu menggunakan suatu pengelolaan pengambil keputusan. Nah, proses data yang menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan itu dibantu menggunakan sistem yang disebut dengan manajemen sistem informasi ini. Yang pertama, kita menganggap bahwa dia suatu sistem sehingga dapat dikelola. Yang kemudian kita lihat bahwa masalah yang muncul di dalam suatu sistem itu adalah harus perlunya adanya interdependensi, adanya suatu ketergantungan. Setiap bagian dari perusahaan itu harus
bisa bekerja sama mempertukarkan informasi. Adanya ketergantungan sistem informasi dengan organisasi. Kadang-kadang organisasi yang membentuk sistem informasi, kadang-kadang juga sistem informasi yang membentuk organisasi. Tergantung siapa duluan yang memicunya. Organisasi kalau membentuk sistem informasinya harus bisa fleksibel. Jangan sampai informasinya tidak bisa mengikuti keinginan organisasi. Sebaliknya, jika sistem informasi mengusulkan suatu perubahan, organisasi juga harus cepat menangkap supaya bisa menambah value atau keuntungan bagi perusahaan tersebut. Kemudian pertanyaannya bagaimana caranya untuk mengintegrasi seperti itu? Bagaimana cara kita bisa melakukan proses integrasi? Apakah semuanya harus terintegrasikan? Kalau kita lihat di sini adalah program dari pemerintah sekarang itu dalam pengelolaan integrasi sistem. Masalahnya adalah yaitu kita perlu suatu persiapan, suatu roadmap untuk melakukan suatu proses di beberapa satu strategis baik pemerintahan supaya bisa terjadi suatu integrasi roadmap yang bisa mempercepat integrasi bahkan sampai pusat data nasional. Ini merupakan masalah yang sudah bertahun-tahun ada dan bukan lagi suatu masalah yang baru, sudah masalah yang cukup lama. Kemudian pertanyaannya adalah apakah semuanya harus terintegrasi? Bagaimana cara mengintegrasikannya? Kita lihat di sini, ini adalah suatu problem integrasi dalam suatu perusahaan. Di sini kita lihat bahwa integrasi antara sistem lama dengan sistem baru itu tidak mudah. Jadinya problem bagaimana mengintegrasikan data yang terpisah sangat jauh. Ini adalah masalah-masalah yang muncul hanya karena IT. Tentunya dalam perkuliahan ini nanti kita akan bahas bagaimana menyelesaikannya menggunakan suatu arsitektur perusahaan yang terintegrasi. Kemudian juga ada masalah yang muncul dari sisi IT dan sisi bisnis, misalkan integrasi antara sistem area fungsional, departemen-departemen yang ada dalam perusahaan itu yang kita sebut dengan area fungsional, dengan area fungsional yang lain. Misalkan integrasi jika kita punya suatu pakai manufakturnya mungkin ada di tempat lain berjauhan dengan marketing, bagaimana bisa mengintegrasikan data dari manufaktur ke data marketing. Apalagi jika marketingnya itu memiliki beberapa sales, bagaimana mengintegrasikan data supaya sales bisa tahu barang apa yang akan dipromosikan. Jangan sampai setelah mereka mendapatkan order atau pesanan, manufaktur tidak bisa mengimbangi. Kemudian masalah lain dalam bentuk merger. Misalkan pada saat merger, nah di sana informasi bagaimana caranya memergerkan dua perusahaan yang punya etika dan punya cara yang berbeda. Di sini butuh namanya kajian manajemen dalam kebijakan. Jadi memanage suatu perusahaan pada saat dia berjalan, pada saat dia bergabung dengan perusahaan lain, pada saat dia mulai membesar. Nah itu merupakan problem yang ada di dalam manajemen sistem informasi. Tentunya kita tidak ingin perusahaan kita tetap kecil-kecil saja. Kita ingin perusahaan kita bertambah besar, bertambah maju. Tapi dengan bertambahnya besar, tentunya akan terjadi bertambahnya permasalahan. Tidak akan semakin mudah, tapi juga memang harus kita kuasai masalah tersebut. Ini saya berikan contoh lagi. Ini adalah problem dalam integrasi yang biasanya solusi yang dipecahkan itu adalah kalau di dalam sistem informasi kita menggunakan enterprise architect. Ini ada beberapa perancang perusahaan yang isinya ada orang-orang sistem informasi. Kita menggunakan beberapa teknik, misalkan dengan teknik perancangan kerangka kerja TOGAF untuk merancang suatu perusahaan, Zalman. Juga akan kita bahas sedikit nanti
di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau untuk seorang teknik informatika mungkin ada seorang DevOps. Mereka merancang, memperbaiki sistem, memperbaiki program, mulai dari program bagian kecilnya sampai bagian besarnya. Mereka juga menggunakan kerangka atau standar dari perangkat lunak. Kita lihat di sini. Tapi kadang-kadang menjadi masalah dalam operasi itu adalah manusianya. Orang-orang merasa bahwa tidak perlu kita melakukan integrasi karena perusahaan belum besar. Tidak perlu kita memanage suatu informasi secara profesional karena merasa perusahaan belum waktunya untuk mengolah perusahaan yang cukup besar. Tapi setelah jadi masalah, baru mereka mencari-cari bagaimana menyelesaikan semuanya itu. Jika ditanya apa semuanya harus terintegrasi, ya tentunya tidak semuanya yang harus terintegrasi. Hanya bagi perusahaan yang sudah kompleks yang perlu terintegrasi. Itu alasannya. Di sini saya akan perlihatkan satu gambaran mengapa setiap perusahaan itu perlu. Tapi memang juga tidak semuanya. Perlu itu alasannya sebagai berikutnya. Dalam memanage suatu perusahaan supaya bisa menjadi terintegrasi itu terjadi karena pekerjaan administrasinya sudah tidak dapat dikerjakan secara manual, harus terotomatisasi. Sistemasi harus memberikan suatu usulan terotomatisasi. Kemudian ada siklus dari data, siklus informasi, mana yang harus diupdate, mana yang harus disimpan, tidak dipakai lagi. Ada satu siklus hidup dari informasi. Kita mengenal istilah update dan retensi dari data. Kemudian harus memberikan suatu analisis bagaimana apakah informasi dapat digunakan sebagai sesuatu yang perlu dikembangkan, apakah kapabilitas atau kemampuannya yang sekarang harus dikembangkan, diinovasikan. Maka kita perlu suatu integrasi. Misalkan Departemen Kesehatan itu ingin tahu kalau di puskesmas itu butuh obat apa saja yang harus disuplai, apakah mereka berkirim surat kepada puskesmas kemudian dijawab menggunakan email. Itulah mungkin cara-cara yang cukup lama dan konvensional. Teknologi yang sekarang kita bisa saja membuat suatu sistem, walaupun sistem di puskesmas tidak sama dengan sistem yang di pusat, kita bisa melakukan suatu proses integrasi supaya data-data kebutuhan dari obat yang ada di puskesmas langsung terambil pada jam-jam tertentu. Misalkan pada jam tidak dipergunakan, jam 4 subuh, data yang ada di puskesmas secara otomatis diakses oleh pusat, sehingga pusat bisa memberikan keputusan untuk bulan depan harus mensuplai apa. Sehingga integrasi menjadi otomatis dan pengolahannya menjadi lebih mudah. Resiko-resiko kekurangan obat itu bisa kita kelola. Bahkan perusahaan di sini dalam hal ini puskesmas dan Departemen Kesehatan menjadi lebih kuat karena tidak ada obat yang dibeli tetapi tidak dapat dipergunakan. Tidak adanya korupsi, tidak adanya kecurangan dalam bentuk fraud, tidak ada orang-orang yang berbuat tidak baik, yang berbuat mengambil keputusan karena dia berada pada posisi tertentu. Kita harus memisahkan posisinya yang disebut dengan segregation of duty. Inilah pekerjaan dari seorang programmer yaitu DevOps dan pekerjaan enterprise architect. Nah, manajemen informasi ini itu memudahkan supaya kita mengelola mempunyai dasar. Dasarnya adalah kerangka kerja. Pengolahannya berdasarkan dari suatu sistem manajerial. Di sini dibutuhkan skill, dibutuhkan suatu kemampuan untuk orang tersebut menguasainya. Sehingga seorang informasi di sini harus memiliki kemampuan dalam hal memanage suatu perusahaan. Apa saja yang harus mereka lakukan? Di sini kita lihat bahwa di gambar ini ada kemampuan manusia dan skill. Kita dari operator sampai item manager harus menguasai sesuai dengan skillnya. Jangan sampai ada komunikasi yang tidak
dapat dimengerti oleh bagian programmer, atau ada komunikasi yang tidak dimengerti dari bagian pebisnis manager kepada pembuat sistem. Kemudian perlu adanya kebijakan untuk mengintegrasikan bagaimana sisi keamanannya, kapan waktunya mengakuisisi atau mengambil data, bagaimana bentuk format dari datanya. Perlu satu standar dalam proyek integrasi. Biasanya informasi juga melupakan mata kuliah memanage berdasarkan standar. Nanti kita akan pelajari bagaimana memanage suatu informasi menggunakan standar, baik itu standar dari perangkat lunak maupun standar dari data, juga standar dari pengelolaan suatu sistem. Yang berikutnya, informasi ini harus dibuat menggunakan database yang dapat diakses. Mungkin pertama kali dibuat terpisah, berbeda tempat, berbeda orang, dan berbeda platform. Tetapi perlu mengakses tanpa membeda-bedakan platformnya, yang disebut dengan interoperability. Kita bisa punya Puskesmas dengan database yang mungkin platformnya berbeda-beda, satu Windows, satu Linux, tetapi bentuk database-nya harus seragam sehingga dapat diakses. Kemudian dari sisi proses, mulanya tidak dirancang memang suatu sistem untuk diintegrasikan, sehingga pada saat muncul ide memanage informasi menjadi susah, karena mereka berdiri sendiri. Dalam contoh ini, setiap Puskesmas membuat program sendiri, meng-hire programmer sendiri, sehingga pada saat diintegrasikan mereka tidak punya suatu blueprint bagaimana cara mengintegrasikannya, dan tidak ada kajian resiko dalam integrasi, sehingga mereka khawatir kalau diintegrasikan bakal jadi masalah. Perlu suatu yang namanya re-engineering, suatu proses yang bisa melihat tahapan-tahapan pembuatan suatu sistem dan value apa sebetulnya yang dikejar, sehingga kalau kita menguasai seperti ini tidak akan menjadi berat jika kita diminta untuk memperbaiki sistem lama. Banyak mahasiswa yang walaupun sudah mempelajari mata kuliah ini itu tidak mau kalau disuruh untuk memperbaiki sistem lama. Mereka lebih suka menciptakan sistem baru daripada memperbaiki sistem yang lama. Padahal seorang informasi pekerjaannya sebetulnya harusnya mampu untuk memperbaiki sistem lama atau legacy system dan mencari inovasi-inovasi baru. Siapa lagi yang bisa memperbaiki sistem kalau bukan kita? Jadi kalau semua sistem langsung kita ganti dengan yang baru tanpa memperdulikan bagaimana kekuatan dari sistem yang lama, itu akan membuat uang terbuang percuma. Bagaimana mempelajarinya? Kita mempelajari yang namanya proses tadi, re-engineering, kita pelajari blueprint, kerangka kerja, nilai-nilai bisnis yang dikejar, itu harus kita pelajari. Kalau kita tetap memaksa, maka sistem akan jadi seperti ini. Terjadi suatu pulau-pulau yang terpisah. Satu departemen yang memiliki beberapa unit tidak bisa terjadi pertukaran data dalam satu departemen. Bahayanya lagi jika antar departemen tidak bisa terjadi pertukaran data, padahal dibutuhkan. Coba bayangkan, misalkan sudah dapat order cukup besar dari seorang departemen sales, tetapi pada saat ingin dimanufaktur ternyata barangnya tidak ada di gudang dan harus inden pesan cukup lama kepada supplier, sehingga sales yang bisa mendapatkan barang dengan cepat karena datanya berdiri sendiri menjadi pulau-pulau yang tidak bisa dikoneksikan, maka pemenuhan barang menjadi lama, sehingga customer merasa perlu untuk mengganti ke perusahaan lain. Itu gara-gara hanya tidak ada komunikasi antara departemen manufaktur dengan sales, dengan gudang, dengan pembelian. Kita perlu menghilangkan keterbatasan pulau-pulau ini. Jadi membuat sistem tersebut harus memikirkan integrasi dengan sistem yang ada di atasnya, atau sistem yang di sekitarnya. Oke. Mungkin bagian pertama cukup sekian. Kita akan lanjutkan ke bagian 2 mengenai beberapa masalah lain yang ada di dalam memanajemen suatu informasi. Sampai bertemu pada bagian yang kedua. Kita akan membahas lagi
beberapa topik yang tidak kalah menarik. Sampai bertemu lagi.